Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Lestari. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi manajemen mengenai bab 2 yaitu konsep dasar kos dan perilaku kos. Dalam video ini, kita akan memahami akuntansi manajemen akan lebih baik jika dimulai dengan pemisah kos campuran. Kita juga mengetahui bahwa beberapa kos dapat secara mudah diklasifikasikan menjadi kos tetap, kos variabel, ataupun kos bertahap baik yang bervariabel maupun tetap. Namun beberapa jenis kos yang lain masuk dalam klasifikasi campuran. Dalam praktiknya, seringkali informasi yang disajikan oleh para angkutan kepada para manajemen adalah sekedar informasi tentang total cost dan pengguna aktivitas yang terjadi. Padahal total cost tersebut masuk dalam kualifikasi kos campuran. Pemisah kos campuran menjadi unsur tetap dan unsur variabel akan memberi kemungkinan manajemen melakukan berbagai aktivitas penting dalam mengelola perusahaan, yaitu sebagai yang pertama, untuk menghitung tarif BOP dan analisis variansi. Yang kedua, untuk menyusun fleksibel budget dan menganalisis variansi. Yang ketiga, untuk menganalisis kontribusi margin dan direct costing. Yang keempat, untuk analisis BVL. Yang kelima, untuk menganalisis komparatif dan diferensial. Yang keenam, untuk menganalisis maksimasi profit dan minimasi biaya. Yang ketujuh, menganalisis probabilitas segmen baik menuntut wilayah produk, customer, dan sebagainya. Selanjutnya, metode pemisah kos campuran. Metode-metode yang dapat digunakan untuk memisahkan kos campuran menjadi unsur tetap dan unsur variabel adalah yang pertama adalah metode titik tertinggi dan terendah. Pendekatan ini memerlukan dua observasi atau lebih atas hasil aktivitas masa lalu. Dari catatan tentang output dan kos aktivitas masa lalu, dipilih kos aktivitas dan output tertinggi, dan kos aktivitas dan output terendah. Kemudian diselisihkan, tarif kos variabel diperoleh dengan cara membagi selisih kos aktivitas dengan selisih output. Di sini ada contoh data volume aktivitas dan total kos aktivitas peti kemas. Diketahui bahwa YA adalah jumlah kos tertinggi, YB adalah jumlah kos terendah, XA adalah volume aktivitas tertinggi, dan XB adalah volume aktivitas terendah. Dari seluruh amatan pada tabel tersebut, maka dapat dilakukan perhitungan lebih lanjut. Pertama-tama adalah menentukan kos dan aktivitas pada titik tertinggi, lalu menentukan kos dan aktivitas pada titik terendah, kemudian menyelisihkan kos tertinggi dan kos terendah. Demikian pula aktivitas pada titik tertinggi dengan aktivitas pada titik terendah. Selanjutnya, penentuan unsur tetap dan variabel kos aktivitas peti kemas. Kemudian selisih kos dibagi dengan selisih aktivitas sehingga diperoleh komponen kos variabel persatuan aktivitas. Dari tabel ini perhitungannya sebagai berikut. V sama dengan 5.500 dibagi 400 sama dengan Rp13.750. Jadi unsur kos variabel persatuan aktivitas adalah Rp13.750. T sama dengan YA dikurang VXA sama dengan 7.500 dikurang Rp13.750 sama dengan Rp625.000. Jadi unsur kos tetap satu periode adalah Rp625.000. Dengan demikian persamaan kos aktivitas adalah Y sama dengan Rp625.000 ditambah Rp13.750.000X. Selanjutnya, tabel data kos setelah dipisahkan. Metode titik tertinggi atau titik terendah saat sederhana, tetapi hasilnya tidak akurat. Pengguna dua titik sebagai representasi perubahan sebenarnya tidak mewakili perubahan seluruh periode, melainkan hanya mewakili perubahan di kedua titik tersebut. Akibatnya, apabila persamaan yang dihasilkan tersebut diterapkan pada titik-titik lainnya, dipastikan hasilnya tidak benar.
Persamaan tersebut hanya benar jika data yang dimasukkan adalah data yang berasal dari titik tertinggi dan titik terendah. Misalnya, diambil titik tertinggi, total cost Y adalah Rp625.000 ditambah Rp13.750 sama dengan Rp7.500.000 adalah benar. Hasilnya juga akan benar jika diambil data dari titik terendah. Namun hasilnya pasti tidak benar jika diambil data dari titik lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada metode diagram pencar. Hakikat metode ini adalah menggambarkan pola penyebaran data selama beberapa periode amatan. Dari pola tersebut, dilakukan pengamatan secara visual, kemudian ditarik garis secara serampangan yang membelah tengah pola penyebaran data tersebut. Data pada tabel ini setelah diplot pada bidang grafik dengan metode diagram pencar tampak pada gambar sebagai berikut. Dari gambar tersebut, terlihat gugus titik-titik koordinat berbentuk oval dengan kecenderungan menyebar dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Dari gugusan tersebut misalnya, yang dipilih adalah titik A dan titik B. Langkah selanjutnya sama dengan metode titik terendah dan titik tertinggi. Titik A diperlakukan sebagai titik tertinggi, sedangkan titik B diperlakukan sebagai titik terendah. Selanjutnya, metode kuadrat terkecil atau least square. Jika data sebelumnya diselesaikan dengan menggunakan program SPSS, maka hasilnya disajikan pada tabel berikut. Tabel berikut ini, panel B tampak bahwa kos pelayanan memang dipengaruhi oleh jumlah peti kemas yang dilayani. Nilai UJF adalah 2.342 dengan disignifikasi pada level 1%. Sementara pada panel C dapat dilihat bahwa nilai konstanta adalah 715.771.5.000 rupiah atau dibulatkan menjadi 772.000 dan koefisien peti kemas adalah 12.424 atau dibulatkan menjadi 12.025. Maka hasil perhitungan manual pada tabel ini sama dengan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode least square memang akurat. Dapat dilihat dari output program SPSS. Dari data tabel tersebut, panel A dapat dijelaskan bahwa 96,7% lihat adjust R kuadrat variansi dalam kos pelayanan total dapat dijelaskan oleh perubahan jumlah peti kemas yang ditangani dengan memperhatikan V-test dan tabel ANOVA. Dapat dikatakan bahwa model estimasi kos pelayanan ini sangat baik karena jumlah peti kemas signifikan pada level 1%. Artinya, jumlah peti kemas adalah pemicu kos yang baik bagi kos pelayanan. Selanjutnya, regresi berganda. Prinsip pemisah metode LS sebenarnya tidak berbeda dengan metode regresi berganda. LS tidak lain dari bentuk regresi sederhana, yaitu hanya dengan satu unsur kos variabel atau satu variabel bebas. Sedangkan regresi berganda terdiri dari lebih dari satu variabel bebas. Cara menghitung angka intercap dan koefisien regresi dalam regresi berganda saat ini sangat mudah dengan menggunakan program-program aplikasi seperti SPSS, eViews, dan lainnya. Namun yang terpenting justru bagaimana kita dapat membaca dan menganalisis luaran output program tersebut. Dan yang terakhir, ada pertimbangan manajemen. Pertimbangan ini umumnya didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya di masa lalu. Dengan pertimbangan patang yang dimilikinya, manajemen dapat dengan cepat menaksir
atau memutuskan beberapa persen porsi kos tetap dan berapa persen porsi kos variabel. Cara ini bisa dikaitkan dengan metode-metode yang sudah dibahas di depan. Umumnya, metode ini sering digunakan ketika kos campuran memiliki proporsi persentase yang rendah dibandingkan total keseluruhan kos. Dalam situasi seperti itu, apabila digunakan adalah metode pemisah kos secara formal yang melibatkan hitungan tematis seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, maka justru akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan serta usaha yang dikerahkan tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh. Dalam praktiknya, metode inilah yang justru banyak digunakan. Para manajer cukup sekedar menggunakan dasar pengalaman dan observasi hubungan antar kos di masa lalu untuk menentukan beberapa porsi kos tetap dan kos variabel. Keuntungan dari metode ini terletak pada kesederhanaannya. Dalam situasi ketika manajer memiliki pemahaman yang baik atas perusahaan dan pola-pola kos yang terjadi, maka metode ini menghasilkan hasil yang sangat baik. Baik, apakah teman-teman sekalian sudah memahami dan paham tentang materi ini? Nah, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Semoga teman-teman dapat mengambil beberapa hal yang penting. Terima kasih dan sampai jumpa ke video selanjutnya.